Shalom, senang sekali bertemu lagi dengan saudara melalui Pastor Message bulan ini. Saya berdoa semua sedang dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi hebat. Dan tentu kita semua ingin menjadi hebat dan memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan pencapaian-pencapaian besar. Kita semua memiliki tujuan dan mimpi yang ingin dicapai. Kita semua menginginkan sesuatu dan seringkali gagal untuk mencapainya. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi kita tidak melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Kita bahkan tidak memulai. Jadi bagaimana kita akan tahu jika suatu hal dapat berhasil atau tidak? Seringkali masalah utama awal kegagalan kita adalah karena banyaknya alasan atau excuse yang dibuat untuk tidak memulai. Mungkin kita dapat beralasan hal eksternal yang mempengaruhi keadaan kita sekarang, sehingga susah untuk kita memulai sesuatu. Seperti bagaimana dunia terus berubah, lingkungan politik dan ekonomi yang tidak stabil, dan alasan lainnya. Alasan eksternal adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak dapat mengontrol apa yang sedang atau akan terjadi, dan kita tidak memiliki kuasa atasnya. Namun, bahkan di tengah alasan eksternal yang kacau, kita masih bisa memilih untuk melakukan sesuatu. Kita masih bisa memulai. Masih ada harapan. Anda dapat memiliki iman. Karena saat ini yang kita lakukan adalah memeriksa masalah internal kita. Masalah internal yang dimaksud adalah masalah kecemasan dan ketakutan kita. Dua hal tersebut tanpa sadar adalah dua penghalang terbesar dalam hidup kita. Alasan yang mudah sekali kita lontarkan saat ditanyakan, "Kenapa kamu tidak lakukan saja?" Dan jawabannya, "Karena saya takut." Mari kita belajar mengalahkan kecemasan dan ketakutan kita. Ubah pertanyaan kita. Bagaimana jika saya tidak bisa membuatnya? Berubah menjadi bagaimana jika saya bisa membuatnya? Bagaimana jika saya gagal? Rubah menjadi bagaimana jika saya berhasil? Yang kita butuhkan saat ini hanyalah melatih pola pikir yang positif. Lakukanlah sedikit pembicaraan positif setiap pagi untuk mengingatkan Anda tentang apa yang dapat Anda lakukan atau Anda capai. Saya pasti bisa melakukannya. Saya bisa berusaha lebih baik lagi. Beth Cabrera, seorang penulis dan peneliti berkata, orang positif memiliki lebih banyak energi dan lebih percaya diri dan penuh harapan. Karena itu mereka cenderung menetapkan tujuan yang lebih tinggi dan mengeluarkan lebih banyak usaha untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga menjadi lebih tangguh yang membantu mereka bangkit kembali dan bertahan meskipun mengalami kemunduran. Orang dengan pola pikir bahagia dan positif juga lebih kreatif. Tetapi bagaimana kita bisa bersikap positif dan yakin bahwa semua hal akan berjalan dengan baik dan baik-baik saja? Yesus sendiri mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Yang harus kita lakukan hanyalah berdoa kepadanya. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jangan takut untuk membicarakan keinginan Anda kepada Tuhan. Dia mendengarkan dan Dia peduli padamu. Anda dapat memberitahu Tuhan tentang apa yang Anda inginkan dan impikan. Milikilah keyakinan bahwa Anda akan mencapainya. Terlebih lagi dalam setiap impian yang Tuhan taruh dalam hidup Anda, pasti ada maksud dan tujuan yang Tuhan ingin Anda lakukan. Bersama dengan Tuhan, apa sih yang kita bisa lakukan? Be God confident, not self-confident. Sertakan Tuhan dan stay positif. Semua akan menjadi hal baik dan Anda pasti akan berhasil. Amin.